Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan tengah minggu pada hari ini. Pada saat saya tadi pagi datang ke gereja, kebetulan di gereja kami ada parkir yang di dalam. Dan di dalam tempat parkir itu, di pinggiran tempat parkir itu ada sebuah pohon, yaitu pohon ara. Dan kalau kita mendengar tentang pohon ara, maka kita akan teringat dengan salah satu kisah Tuhan Yesus yang cukup terkenal. Itu Yesus sedang berjalan, pergi dari situ, dan yang terjadi adalah dia melihat sebuah pohon ara. Dan kemudian pohon ara itu dia lihat berdaun yang lebat, dan dari jauh dia melihat, dia mendatangi dengan harapan bahwa Yesus bisa mendapatkan buah ara karena dia lapar. Tetapi pada saat dia menemui pohon ara itu, tetapi tidak ada buahnya. Jadi kemudian Yesus mengutuk pohon ara itu supaya dia tidak berbuah lagi seumur hidupnya. Nah kemudian Yesus pergi dan keesokan harinya bersama murid-muridnya melewati kembali pohon ara. Dan dilihatnya pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam cerita ini kemudian berlanjut ketika murid-muridnya melihat pohon ara sudah kering. Yesus mengatakan bahwa kalau kita punya iman, maka kita bisa memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu pada ayat yang ingin saya bacakan pada hari ini, yaitu Markus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-24, dikatakan begini. Setelah Yesus mengatakan hal itu, dia katakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih, kadang kita berdoa dan berdoa dan berdoa setiap hari. Dan terkadang ayat ini menantang kita. Apakah yang Yesus katakan di sini adalah mengenai kalau kita meminta apapun juga, maka Yesus akan berikan? Tetapi kalau kita lihat konteks dari ayat ini, kita melihat latar belakang dari ayat ini yang tentu saja tidak cukup waktunya untuk kita dengarkan hari ini. Tetapi saya akan simpulkan ada beberapa kebenaran firman yang dari satu ayat ini. Ada 3 kebenaran firman yang ingin saya sampaikan supaya kita sama-sama diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam kita berdoa. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, pada saat kita berdoalah dengan iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara, iman ini bukan sekedar kita percaya bahwa mujizat terjadi. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa iman kita mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, dan Kristus telah naik ke sorga, dan satu kali dia akan datang kembali menjemput kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, berdoalah berdasarkan bahwa iman kita mengatakan bahwa keselamatan hanya dari Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengatakan berdoalah dengan berani. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pada saat kita berdoa, kita harus punya keberanian untuk meminta apapun saja kepada Tuhan. Kita punya keberanian bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus, yang berani masuk di dalam sebuah hadirat Tuhan. Kita berani untuk mengatakan isi hati kita kepada Tuhan. Kita berani saudara untuk melihat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita berani untuk berjalan dalam kegelapan. Kita berdoa minta kepada kekuatan Tuhan. Karena satu hal yang pasti, bahwa Tuhan mendengarkan doa saudara dan saya. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang akan sangat memberkati kita semua adalah berdoa dengan pengharapan. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali harapan kita adalah harapan manusia. Permintaan kita menurut kehendak manusia. Dan kita berharap bahwa doa kita dijawab dengan pengharapan, semua yang kita minta akan diberikan. Tetapi maksud dari firman Allah memiliki pengharapan ini bukanlah tentang pengharapan yang kita mau, tetapi pengharapan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahwa Allah tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pengharapan kita adalah kepada Allah yang mengerti segala kebutuhan. Pengharapan yang diberikan oleh Tuhan ke dalam hati kita adalah pengharapan yang berdasarkan siapa Dia.
bukan siapa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, pengharapan dalam Tuhan bukanlah sebuah pengharapan yang sia-sia, tetapi pengharapan yang selalu memiliki jawaban yang terindah bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mendorong saudara pada hari ini untuk bisa berdoa dengan iman percayamu. Berdoa dengan keberanian di hadapan hadirat Allah. Dan berdoalah dengan pengharapan yang dari Tuhan. Saya percaya pada saat kita melakukan hal ini, maka saudara bisa sejalan, sepikir dengan hati Tuhan. Karena pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita, permintaan kita, apa yang dikabulkan Tuhan, apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita dapat, pada akhirnya semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.